Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu, bapak sekalian yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, kami doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya, dan semoga selalu dilimpahkan, diberikan kebahagiaan dan dilimpahkan rezeki yang banyak berlimpah serta barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu mari kita membersihkan diri kita dari dari berbagai macam kesalahan, dari dosa, ya, hanya mengharap wajah Allah. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-taqwil. Mari kita menyambut kemenangan. Mari kita semoga kita semua menjadi seorang pemenang, pemenang. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal khifata wal ghina. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih. Innaka la inna Allah la yuhliful mi'ad. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana innal lil awwalina wa akhirina wa ayatam minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma rzuqni izzan wa syarafan waj'alni mu'minan sholihan mahbuban indaka wa indan nasi jami'a. Hasbunallahu sayyidinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi rahibun. Ya Allah, ya Allah, ya Ya Fatah, ya Razak, ya Qawi, ya Majid, ya Hadi, ya Qawi, ya Majid, ya Allah, Alhamdulillah, alamin, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, alamin. Pada pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah,
atas izin Allah kita semuanya bisa berada di majelis ini bersama-sama untuk belajar, ya kita saling menambah, semuanya kita niatkan untuk belajar hanya mengharap Allah. Sekali lagi kita tata niat kita hanya yang sampai kepada Allah, yang betul-betul hanya karena Allah, ya bukan karena yang lain, bukan karena dunia, bukan karena banyak sekali yang menyebabkan kita tergelincir kan, ya ya ibadah yang tergelincir karena tidak murni di dalam ibadahnya. Mudah-mudahan kita semoga terjaga niat kita hanya mengharap hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain, bukan karena dunia. Bukan sekali yang dirahmati Allah, setiap hari kita tentu eh, selalu bekerja, ya, selalu beraktivitas, selalu bekerja, ya. Pekerjaan entah itu bekerja di kantor, entah itu di rumah, entah itu berdagang, entah itu mengajar atau berdagang atau di pasar mengajar atau di sekolahan atau pekerjaan-pekerjaan yang lain, ya. Tentunya kita sebagai umat Islam kita harus memahami bahwa setiap aktivitas pekerjaan kita itu semuanya atau pekerjaan kita itu semuanya bisa menjadi amal ibadah yang dapat mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua aktivitas kita, mulai bangun tidur, ya, profesi kita apapun, ya kita di kantor, di rumah tangga, kita di sekolah mengajar, ada yang di jalan, ojek, gojek, pekerjaan apapun di petani, di sawah, di kebun, atau pak tukang, ya dimanapun kita profesi apapun di laut, ya, ya pak pelaut, ya, apapun profesi kita, itu semua bisa bernilai ibadah, bisa bernilai ibadah di sisi Allah, bahkan nilainya tinggi. Asalkan apa? Asalkan yang pertama dengan niat yang benar. Kita memiliki niat yang benar, hanya niat yang benar, yang hanya bukan karena yang lain, bukan karena urusan dunia, bukan karena kita mengejar dunia, bukan menumbuk bunga. Bahkan eh, ibadah ini kalau kita niatkan orientasi dunia juga tidak sampai kepada Allah. Maka niatnya harus kepada Allah. Kalau kita niatkan kepada Allah, maka kita akan mendapatkan Allah dan dunia. Dapat duanya. Tapi kalau hanya dunia, kita hanya dapat dunia, tidak sampai kepada Allah. Maka kita penting sekali ini bisa bernilai ibadah. Yang pertama itu menjaga niat yang benar. Maka pada kesempatan pagi hari ini saya ingin sedikit mengulas, ya. Ya kita ulas kembali. Karena sudah lama kita tidak bahas ini, kita bahas lagi gitu, ya. Supaya apa? Ya supaya ingat kembali, merefresh kembali lah. Merefresh kembali bagaimana bekerja bisa menjadi ibadah. Bekerja bisa mendatangkan ibadah, kebaikan bagi diri kita, orang lain, dan sehingga kita akan mendatangkan kebaikan, kesuksesan. Kesuksesan tidak hanya di dunia, tapi kesuksesan dunia dan akhirat. Pertama tentunya pekerjaan tadi yang memang pekerjaannya halal, pekerjaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pekerjaan atau aktivitas kita itu apapun aktivitas kita, yang penting itu halal, ya, nggak masalah. Yang penting halal, pekerjaan apapun tidak ada pekerjaan yang hina, ya, selama itu halal. Diterangkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 267 yang maknanya, wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan ini yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan untukmu dari bumi yang baik-baik, nafkahkanlah. Jadi kita untuk menafkahi keluarga kita, untuk diri kita sendiri harus yang baik-baik. Maka ayat ini mengajarkan kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk mencari pekerjaan yang halal atau dari sumber rezeki yang halal yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka segala pekerjaan yang dilakukan dengan cara yang baik, jujur, tentunya tidak melanggar hukum Allah, dan pekerjaan yang dianggap itu yang jujur tadi, yang benar tadi, yang halal tadi, maka akan bernilai ibadah, ya. Apapun bentuknya, ya, selama itu halal boleh, ya. Maka pekerjaan yang halal misalnya petani tadi, ya, nanam padi dengan niat untuk apa? Dengan niat apa?
memberi makan untuk umat manusia. Ya. Jadi tidak orientasi untuk diri sendiri, tapi untuk keluarganya atau seluruh manusia. Sebagai pedagang menjual barang dengan kejujuran dan tidak menipu, atau seorang pegawai yang bekerja dengan penuh amanah, selama pekerjaan tersebut dilakukan dengan cara yang halal, maka ia akan memperoleh pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, pahala amal ibadah. Yang pertama tadi yaitu apa? Pekerjaannya halal dengan niat yang baik. Kemudian terus menjaga niat yang ikhlas dalam bekerja seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sesungguhnya amal itu tergantung daripada niatnya. Semua aktivitas itu, pekerjaan itu, apapun yang kita lakukan tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Ayo, maka kita jaga niat kita. Tidak hanya di awal ya, di awal mulai bekerja saja tidak. Di tengah-tengah pekerjaan, bahkan di akhir pekerjaan harus kita jaga terus. Kita di awal kita dengan doa ini, siang nanti kita ingatkan kembali waktu habis sholat atau setelah sholat, sore juga kita niat. Niat itu harus selalu terkontrol, terjaga terus, yaitu dengan niat yang ikhlas. Ini penting sekali dalam setiap pekerjaan kita. Bekerja bukan hanya untuk mencari uang saja atau status sosial saja, tetapi harus dilandasi dengan niat yang agar apa? Memperoleh ridha Allah. Niat yang ikhlas akan menjadikan pekerjaan kita bernilai ibadah. Misalnya seorang ibu rumah tangga, contohnya ya, bekerja dengan penuh cinta kasih untuk anak-anaknya. Seorang guru yang mengajar murid-muridnya dengan niat mendidik dan mencerdaskan umat. Ya. Bukan untuk mendapatkan gaji. Ya. Seorang dokter yang berusaha menyembuhkan, berusaha melayani dan menyembuhkan pasien dengan niat memberikan manfaat kepada semua. Ya, semata-mata itu semua dari Allah. Dia hanya sebagai fasilitator ya, sebagai perantara dengan niat untuk membantu orang semakin banyak masyarakat yang tersembuhkan. Ya, itu juga bernilai ibadah. Tentunya itu yang pertama tadi. Yang niat pertama yaitu pekerjaan baik, yang kedua niat yang ikhlas, yang ketiga yaitu bekerja harus dengan penuh tanggung jawab atau bekerja dengan penuh profesional, bekerja dengan profesional. Ini karena Islam sangat mengajarkan, mengingatkan pentingnya bekerja secara profesional dan bertanggung jawab. Sebagaimana Rasulullah SAW perintahkan, ya, melalui ini Allah, ya, ya. Rasulullah SAW bersabda, Allah menyukai hambanya yang apabila melakukan pekerjaan, dia melakukannya dengan penuh tekun dan baik. Tekun dan baik ini ya, tekun tidak diselesaikan sampai selesai dengan baik, artinya tidak hanya selesai dan berkualitas. Tekun itu diselesaikan dan baik itu artinya dituntaskan dengan penuh berkualitas. Hadis riwayat Bukhari. Ya, maka kita harus berusaha untuk memberikan yang terbaik sebagai seorang Muslim. Kita harus memberikan hasil karya kita yang terbaik dalam pekerjaan kita. Jangan asal yang penting dikerjakan. Yang penting selesai, tapi yang berkualitas, yang baik, yang tuntas. Dan semakin hari semakin baik. Apapun bentuknya, pekerjaannya, profesinya, dengan penuh keterampilan, dengan penuh keahlian. Terus belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi. Penuh keterampilan yang baru, keahlian yang baru. Dan efisiensi. Selalu meningkatkan efisiensi. Ya, tentunya di situ ada inovasi apalagi, efisiensi apalagi. Selain itu, tanggung jawab bekerja dengan penuh tanggung jawab merupakan aspek yang merupakan yang penting karena tanpa tanggung jawab tidak akan bisa pekerjaan tadi tidak akan tuntas. Jadi tidak akan dengan penuh tanggung jawab yang akhirnya memiliki rasa rasa tanggung jawab sehingga karena memiliki rasa tanggung jawab tinggi sehingga pekerjaan tadi bisa terselesaikan tepat waktu. Kenapa? Karena tidak menunda-nunda. Orang yang tidak memiliki tanggung jawab biasanya ditunda-tunda, males, nanti, kowe, gitu ya. Ya nanti, menunda-nunda, dan asal mengerjakan saja. Jadi hanya asal menyelesaikan, ya. Dan inilah dari karena tanggung jawab tadi, karena mereka merasa punya tanggung jawab dan mereka menjadi orang yang amanah karena tanggung jawab yang telah diberikan ini harus diselesaikan dengan penuh tanggung jawab karena amanah yang telah diberikan. Ini ciri-ciri orang yang amanah, yang tanggung jawab. Itu pasal yang dirahmati Allah. Inilah salah satu uh,
Contoh-contoh. Kemudian di dalam bekerja tentunya kita mungkin di dalam bekerja kadang-kadang karena terlalu sibuk di dalam bekerja, kadang-kadang kita melupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Maka ini tidak boleh. Berikutnya yaitu di dalam bekerja tidak boleh melupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu di samping bekerja kita memang bekerja itu ibadah, tapi ada kewajiban yang lain yang juga ibadah yang harus kita lakukan, yaitu waktu sholat ya sholat, dan begitu ya. Waktu ibadah ya ibadah, waktu kerja ya kerja. Waktu ibadah ibadah juga bekerja bekerja. Sebagaimana dalam Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maknanya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Jadi aktivitas kita itu bekerja tadi sebagai sarana supaya kita bisa beribadah. Jangan sampai dengan bekerja akhirnya kita melupakan ibadah. Justru dengan bekerja kita sebagai sarana supaya kita itu bisa beribadah. Jangan kebalik-balik ya. Maka walaupun kita bekerja dengan keras, mencari nafkah dengan capek, lelah, mungkin pekerjaan belum selesai, kita tidak boleh lupa, kita tidak boleh meninggalkan ibadah. Ya, contohnya apa? Ya sholat, tepat waktu, zikir, membaca Al-Quran, kewajiban kita kan. Ada teman-teman sekalian, kewajiban kita satu minggu sekali untuk khataman, ya diselesaikan. Sholat tepat waktu, sholat jamaah. Ya, insya Allah dengan demikian, kalau kita lakukan dengan penuh kesadaran, penuh kesungguhan, penuh keikhlasan, penuh kekhusyuan, akan mendatangkan keberkahan dan akan memudahkan semua pekerjaan kita, sehingga nanti janji Allah di mana dalam keluarga tersebut, dalam bumi tersebut, orang-orang yang bertakwa maka akan diberikan kemudahan, diberikan jalan keluar dari arah manapun. Pamaya takillahan, yaj'allahu mahroja. Jadi Allah akan memberikan kemudahan dan Allah akan memberikan rezeki dari arah manapun. Maka ya di dalam masa contohnya ya walaupun sibuk dan bekerja di kantor, tetap menyempatkan diri tempat ada waktu yang tepat untuk sholat. Seorang pedagang yang selalu mengingat Allah setiap transaksi, tidak tergoda, tidak hanya sholatnya ya, selesai sholat pun juga masih ingat Allah, ya, bekerja dengan baik, berdagang dengan baik, tidak menipu, tidak mencurangi timbangannya. Walaupun meskipun banyak peluangnya untuk berbuat curang, tapi dia ingat ada Allah di dalam dirinya, di depannya, dimanapun dia memandang selalu ada wajah Allah. Ya, seorang pekerja dengan penuh ketaatan akan merasakan ketenangan karena ada Allah dalam dirinya. Dengan penuh kesadaran tadi akan mendatangkan ketenangan di dalam bekerja, akan ada rasa syukur, dan disitulah akan akhirnya ada keberkahan, keberkahan di dalam kerjaan. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah itu. Ya. Kemudian dengan bekerja kita manusia, kita semua itu akan menjadi mulia, mulia baik di mata Allah maupun di mata manusia. Tapi yang terutama yaitu di mata Allah, Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam Islam kedudukan seseorang itu bukan diukur dari apa, jabatannya, pekerjaannya, posisinya, bukan, ya, tetapi diukur dari sejauh mana ia bertakwa kepada Allah SWT. Tapi diukur dari sejauh mana ia menyelesaikan pekerjaannya, kesungguhannya, profesionalnya, tanggung jawabnya di dalam bekerja. Itu bukan jabatannya, bukan posisi. Kalau di dunia ini kan semakin tinggi jabatannya, semakin mulia. Direktur, komisaris, manajer gitu, wah, udah mulia, termulia. Jadi posisi tidak peduli dia pekerjaannya seperti apa ya. Kadang-kadang orang yang di bawah tadi kurang 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 terlalu dilihat itu di dunia, makanya dunia itu berbeda kebalik-balik. Maka eh, di mata Allah tidak demikian. Apapun posisi kita, walaupun hanya sebagai, mohon maaf, tukang sapu, bersih-bersih sekarang, tapi kalau bekerja dengan penuh tanggung jawab, profesional, bisa ngalahkan direktur, bisa ngalahkan profesional, bisa ngalahkan presiden, ya, di mata Allah demikian. Maka
Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, maknanya sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi bertakwa itu ya apa? Ya, bertakwa, bertanggung jawab, profesional dalam bekerja. Ya, dengan sungguh-sungguh melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan. Maka kemuliaan seorang di mata Allah bukan tergantung daripada profesinya, posisinya, jabatannya, bukan, tetapi pada kualitas amal dan ketakwaannya. Oleh karena itu, bekerja dengan niat ibadah, bekerja yang halal dengan niat ibadah, dengan penuh tanggung jawab, penuh keikhlasan, profesionalitas. Sekali lagi tanggung jawab, ya, ketekunan, keuletan, efisiensi, amanah adalah jalan menuju meraih kemuliaan baik di dunia dan akhirat. Ya, maka banyak sekali contoh-contoh mulia lewat pekerjaan. Misalnya seorang pekerja sebagai tukang sampah dengan niat yang menjaga kebersihan kota akan memberikan manfaat bagi orang lain. Seorang pegawai yang bekerja di kantor dengan penuh amanah dan penuh integritas, walaupun pekerjaan yang mereka mungkin dianggap sederhana, mereka bisa menjadi mulia di sisi Allah karena keikhlasan tanggung jawabnya dan niat yang mereka bawa dalam pekerjaan tersebut. Nah, itu ya. Dan masih banyak contoh-contoh, ya. Contoh-contoh yang lain. Kalau kita lihat contoh-contoh dari Rasulullah sendiri sebelum diangkat menjadi nabi, Rasulullah adalah seorang pedagang. Beliau dikenal sebagai pedagang yang jujur, amanah, bahkan karena kejujurannya beliau mendapatkan gelar Al-Amin yang terpercaya. Ia ia menunjukkan bahwa bekerja dengan kejujuran dan keikhlasan bisa mengangkat derajat seseorang di mata Allah dan di mata manusia. Akhirnya dari pedagang menjadi ras Nabi. Kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah yaitu dikenal sebagai sahabat Rasulullah yang sangat fakir, namun beliau tidak merasa malu untuk bekerja apapun yang penting halal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada suatu waktu ia bekerja menjaga kambing dan juga berjualan dengan bekerja keras. Dengan penuh keikhlasannya, ia menjadi salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Itu buah dari keikhlasan. Kisah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, selain sebagai seorang panglima perang yang terkenal, Khalid bin Walid juga seorang pedagang yang bekerja dengan keras dan penuh tanggung jawab. Beliau menunjukkan bahwa kepahlawanan dalam medan perang dan keikhlasan dalam bekerja di bidang ekonomi bisa berjalan berdampingan dan keduanya bernilai ibadah jika dilakukan dengan niat yang benar. Berdagang, berjuang, dan berdakwah. Kan gitu ya, bisa. Semuanya bisa dilakukan. Dalam kehidupan sehari-hari, ya, apapun yang kita bisa lakukan dengan yang penting ikhlas, yang penting apapun profesi kita, ya, yang penting dilakukan dengan ikhlas akan mendatangkan kemuliaan. Seperti seorang buruh yang bekerja keras dengan niat yang mencari rezeki yang halal, seorang guru, pendidik, dosen, instruktur, menjaga atau pegawai, ya, melayani murid-muridnya, melayani siswanya, melayani mahasiswanya dengan penuh kesabaran dan ketulisan, atau seorang ibu rumah tangga yang menjaga anak-anaknya dan penuh cinta kasih, semuanya mendatangkan kemuliaan dan dalam pandangan Allah. Maka jika kita lakukan dengan niat yang benar, maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, Ibu Bapak sekalian dirahmati Allah, mari kita ingat bahwa pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, itu adalah sejatinya adalah kesempatan untuk beribadah kepada Allah jika dilakukan dengan niat yang ikhlas. Jangan sampai kita terjebak dalam rutinitas dunia saja, hanya sekedar mengejar status materi, tetapi marilah kita menjadikan setiap pekerjaan kita sebagai ladang amal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan dan menjadikan setiap langkah kita sebagai jalan menuju kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk itu mari kita bersama-sama berdoa. Rasulullah, keluarganya, sahabatnya, para pemimpin kita, orang tua kita, sahabat kita, semuanya, semuanya, baik yang masih hidup atau di alam kubur gitu, semua saudara kita semuanya kita doakan, putra putri kita, siswa kita,
semuanya teman-teman kita, semuanya, semua tanpa terkecuali usaha kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aku dibantu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah, laisa liwaqa'atiha kadhibah, khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja, wa bussatil jibalu bassa, fakanat haba'am mumbassa, wa kuntum azwajan salasa. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Fa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Wasabiqun as-sabiqun. Ulaikal muqarrabun. Fi jannatin na'im. Sullatum minal awwalin. Wa qalilum minal akhirin. Ala sururim mauduna. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun. Bi akwabi wa abarika wa ka'sin min ma'in. La yusaddauna anha wa la yunzifun. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Wa lahmi tayrin mimma yastahun. Wa hurun 'ain ka amsalil lu'lu'il ma'mun. Jazaa'an bima kanu ya'malun. La yasma'una fiha lagwan wa la ta'sima. Illa kilang salaman salama. Wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Fi sidrim mahdud. Wa talhim mamdud. Wa dillim mamdud. Wa ma'im maskub. Wa fakihatin kasirah. La maqtu'atin wa la mamnu'ah. Wa furushim marfu'ah. Inna ansha'nahunna insya'a. Faja'alnahunna abkara. Urban atraba. Ashabil yamin. Sullatum minal awwalin. Fasulatum minal akhirin. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Fi samumin wa hamim. Fadillim min yahmum. La baridin wa la karim. Innahum kanu qabla dhalika mutrafin. Wa kanu yusiruna 'alal bintil 'adim. Wa kanu yaquluna idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'utsun. Awa abaunal awwalun. Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Summa innakum ayyuhad dallun la'akiluna min syajarin min zaqqum famali'una min al-butun fasyaribuna 'alaihi minal hamim fasyaribuna syurbal hada nuzuluhum yaumaddin nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun afara'aytum ma tumnun
أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرسون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمؤمنين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب معنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون فتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ولولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبشرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم فتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح